Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Dr. Fitri Arsi, SSI, MPD, dengan anggota saya sendiri, Fujidi Fahma, dengan NIM 20031071, dan rekan saya, Laura Miftahul Khairat, dengan NIM 20031076. Baiklah, izinkan kami menjelaskan tentang termoregulasi. Termoregulasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pada hewan akuatik dan pada hewan terestrial atau darat. Next. Sebelumnya, apa itu yang dimaksud dengan termoregulasi? Menurut Broker tahun 2008, termoregulasi adalah proses yang melibatkan mekanisme homeostatis yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal, yang dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan. Sistem termoregulasi sendiri diatur oleh sistem fisiologis yang terintegrasi dari respons sistem eferen dan sistem sentral. Termoregulasi berperan sangat vital dalam menjaga homeostatis tubuh agar enzim, hormon, dan lainnya bekerja sebagaimana mestinya sehingga fisiologi berjalan dengan normal. Next. Selanjutnya itu tujuan dari termoregulasi pada hewan. Termoregulasi pada hewan bertujuan untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap konstan dan dinamis. Selanjutnya. Penggolongan pada binatang. Berdasarkan kemampuan untuk mengatur temperatur tubuh, binatang terbagi menjadi dua, yaitu binatang berdarah dingin atau cold-blooded animals, dengan contoh ikan, reptil, dan amfibi. Binatang kedua yaitu binatang berdarah panas, atau warm-blooded animals, dengan contoh aves dan mamalia. Next. Penggolongan binatang berdasarkan kemampuan binatang untuk mempertahankan temperatur tubuhnya agar lebih konstan dan tidak berubah karena dipengaruhi oleh temperatur sekitar. Dibagi menjadi dua, yaitu binatang ektoterm atau disebut juga dengan binatang berdarah dingin, dan binatang endoterm atau disebut juga dengan binatang berdarah panas. Binatang ektoterm adalah binatang yang sangat bergantung pada temperatur lingkungan tempat mereka berada. Binatang ektoterm tidak mampu menyesuaikan produksi panas metabolismenya atau mengendalikan kehilangan panas tubuhnya melalui mekanisme fisiologi. Jenis binatang yang demikian hanya mampu mempertahankan temperatur tubuhnya melalui penyesuaian perilaku. Misalnya dengan berpindah tempat mencari bagian habitat yang lebih dingin atau lebih hangat sesuai dengan yang diinginkannya. Pada siang hari yang panas terik di gurun pasir, ular atau kadal akan bersembunyi di bawah bebatuan atau di dalam lubang. Contoh hewan yaitu ikan salmon dengan suhu 22 derajat Celcius, aligator atau buaya dengan suhu 32 sampai 35 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu iguana dengan suhu 38 derajat Celcius dan lizard anolois SP dengan suhu 30 sampai 33 derajat Celcius. Next. Selanjutnya yaitu binatang endoterm atau binatang bersuhu atau binatang berdarah panas. Binatang endoterm mampu melangsungkan termoregulasi melalui mekanisme penyesuaian perilaku dan yang lebih penting bisa melakukan pengaturan fisiologi.
Binatang tersebut mampu meningkatkan produksi panas metabolismenya dan sekaligus menekan kehilangan panas tubuhnya bila mereka berada pada lingkungan dingin. Contohnya, burung dan mamalia kutub yang mempunyai suhu pada pusat tubuh sebesar 38 derajat Celcius, namun suhu kakinya hanya sekitar 3 derajat Celcius. Secara fisiologi, kaki tersebut berfungsi secara normal, karena telah beradaptasi pada tingkat sel dan tingkat molekul. Binatang endoterm mampu mempertahankan temperatur tubuh agar selalu dalam kisaran normal dan mampu melakukan penyesuaian perilaku dengan berbagai macam cara. Contoh, dijumpai pada kelompok burung dan mamalia dengan cara menyeimbangkan perolehan dan pelepasan panas. Next. Hubungan temperatur lingkungan dengan temperatur tubuh vertebrata. Pada bagian ini, binatang terbagi menjadi 3, yaitu binatang Poikilotherium, binatang Heterotherium, dan binatang Homoeotherium. Binatang Heterotherium terbagi menjadi 2, yaitu binatang Heterotherium temporal dan binatang Heterotherium regional. Next. Binatang Poikilotherium merupakan binatang yang temperatur tubuhnya selalu mendekati temperatur lingkungan tempat binatang tersebut berada. Istilah Poikilotherium pada hakikatnya merupakan sinonim dari Ectotherium. Contohnya yaitu ikan, reptil, dan amfibi. Next. Yang kedua yaitu binatang Homoeotherium. Merupakan binatang yang mampu mempertahankan temperatur tubuhnya agar tetap konstan atau mendekati konstan walaupun temperatur lingkungannya sangat bervariasi atau berubah-ubah. Istilah Homoeotherium pada hakikatnya merupakan sinonim dari Endotherium. Tetapi tidak semua binatang Endotherium termasuk binatang Homoeotherium karena ada beberapa binatang Endotherium yang temperatur tubuhnya bisa berfluktuasi cukup lebar dan temperatur tubuhnya tidak lagi berubah ketika telah mendekati batas kritis temperatur yang dapat ditolerinya. Contohnya yaitu Aves dan Mamalia. Next. Binatang yang ketiga yaitu binatang Heterotherium. Binatang Heterotherium mampu melakukan regulasi suhu fisiologik tetapi tidak mengatur secara tepat sepanjang waktu. Contoh hewan yaitu mamalia kecil, burung, dan serangga terbang. Binatang Heterotherium terbagi menjadi 2 yaitu binatang heterothermic temporal dan binatang heterothermic regional. Binatang heterothermic temporal merupakan binatang dengan suhu tubuh hewan dapat berubah setiap saat, misalnya pada serangga terbang, piton, dan beberapa ikan. Yang kedua yaitu binatang heterothermic regional. Contoh hewannya yaitu hewan poikilothermik, contohnya Teleostei berukuran besar yang mencapai suhu tubuh bagian dalam cukup tinggi, sedangkan bagian tubuh periferal dan ekstremitis suhunya mendekati suhu lingkungan. Contohnya yaitu ikan tuna, ikan hiu, dan serangga terbang. Selanjutnya yaitu termoregulasi pada hewan akuatik akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Laura Miftahul Khairat. Kepada Laura dipersilakan. Selanjutnya yaitu termoregulasi pada hewan akuatik. Yang pertama adalah termoregulasi pada ikan. Ikan mempunyai temperatur internal yang sedikit lebih tinggi daripada temperatur air di sekitarnya. Perpindahan panas antara jaringan ikan dan lingkungan air sangat tinggi. Jadi, panas tubuh ikan banyak yang hilang melalui konduksi. Kehilangan panas terjadi hampir secepat panas tersebut dihasilkan. Dengan demikian, ikan selalu berusaha agar temperatur tubuhnya berada dalam kisaran normal. Aktivitas ikan yang meningkat menghasilkan panas yang lebih banyak, akan tetapi karena ikan memerlukan banyak ventilasi lewat insang, laju kehilangan panasnya juga meningkat. Temperatur tubuh sebagian besar ikan sekitar pada umumnya 1 derajat Celcius lebih tinggi daripada temperatur air. Pada sejumlah ikan aktif yang ukurannya lebih besar, misalnya ikan marlin, beda temperatur tersebut bisa mencapai 5 sampai 6 derajat.
Karena itu, pengaturan temperatur pada ikan bergantung sepenuhnya pada pengaturan perilaku berupa pemilihan bagian lingkungan air yang mempunyai temperatur yang dapat diterima oleh ikan tersebut. Bila suatu spesies ikan terperangkap dalam lingkungan air yang temperaturnya berada di atas kisaran temperatur normalnya atau lebih hangat atau di bawahnya atau lebih dingin, ikan tersebut akan beraklimatisasi dengan berbagai cara. Beberapa spesies bahkan mampu mengatasi perubahan temperatur secara mendadak sampai batas tertentu. Sebagai contoh, ada jenis ikan Cyprinus kecil yang hidup di kolam gurun pasir di Arizona, USA. Yang kedua yaitu termoregulasi pada amfibi. Amfibia yang hidup di air atau amfibi akuatik mempunyai aktivitas termoregulasi yang sangat mirip dengan yang berlangsung pada ikan. Binatang tersebut hampir sepenuhnya bergantung pada pemilihan bagian lingkungan untuk mempertahankan temperatur tubuhnya agar tetap berada dalam kisaran temperatur yang dapat ditolerirnya. Amfibia yang hidup di darat mengatur temperatur tubuhnya terbatas melalui penyesuaian perilaku. Dalam beberapa hal, binatang tersebut mampu menahan temperatur rendah atau dingin dalam jangka waktu lama dengan melakukan hibernasi, yaitu tidur dengan menekan proses fisiologi yang berlangsung dalam tubuhnya sampai batas minimum. Bagi sejumlah besar amfibia, upaya pengaturan panasnya untuk mengatasi temperatur tinggi atau panas berlangsung dengan sangat efektif karena kulitnya yang basah, sehingga memungkinkan terjadinya penguapan air atau kehilangan panas melalui evaporasi. Amfibia gurun pasir melakukan aktivitas pembenaman diri atau disebut estivasi atau estivation, yaitu aktivitas yang mirip dengan hibernasi. Selama berhari-hari yang panas di musim panas, amfibia tersebut membenamkan dirinya dalam tanah dan kembali muncul ke permukaan tanah ketika temperatur lingkungan sudah tidak terlalu mencekam lagi. Bila amfibia semi-akuatik mampu melangsungkan termoregulasi dengan baik pada temperatur tinggi atau panas, aktivitas termoregulasinya pada temperatur rendah atau dingin jauh lebih sulit dilakukan. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa kulitnya pada hakikatnya merupakan permukaan respirasi atau tempat terjadinya pertukaran udara pernafasan. Dengan demikian, dengan mudah dapat terjadi kehilangan panas tubuh melalui kulit pada saat temperatur lingkungannya tinggi. Next. Yang ketiga yaitu termoregulasi pada reptil. Karena kulitnya yang kering, reptilia sulit kehilangan panas tubuh dan juga lebih mampu mengendalikan hilangnya air tubuh ketimbang amfibia. Adaptasi perilaku terhadap fluktuasi temperatur berlangsung secara lebih baik ketimbang yang berlangsung pada amfibia. Tergantung kepada temperatur tubuhnya pada suatu waktu tertentu, reptilia akan memilih lingkungan hangat atau dingin untuk tempat menghabiskan waktunya. Selama malam hari yang dingin di gurun pasir, reptil mungkin menghabiskan waktunya dengan berada pada batu karang atau jalan yang dikeraskan untuk dapat menyerap sisa-sisa panas matahari yang dipancarkan oleh benda padat tersebut. Sebaliknya, selama siang hari yang panas, binatang tersebut akan membenamkan dirinya dalam pasir atau di bawah bahan yang dapat menahan panasnya sinar matahari. Sejumlah besar reptil mampu melakukan sedikit aktivitas termoregulasi fisiologi, dan adanya kemampuan itu menunjukkan mulai berkembangnya kemampuan homeotermi atau kemampuan mempertahankan tubuh agar konstan atau mendekati konstan pada binatang bertulang belakang atau vertebrata. Next. Selanjutnya yaitu termoregulasi pada hewan terestrial atau darat. Termoregulasi pada aves dan mamalia. Kemampuan untuk mengendalikan temperatur tubuh atau termoregulasi pada bangsa unggas dan mamalia telah berkembang jauh lebih baik ketimbang bangsa ikan, amfibia, dan reptilia. Selain dengan melakukan berbagai penyesuaian perilaku, seperti yang biasa dilakukan oleh binatang dari tingkatan yang lebih rendah itu, kemampuan untuk mengendalikan temperatur tubuh melalui mekanisme fisiologi pada unggas dan mamalia telah berkembang dengan baik.
Pada suhu dingin, binatang tersebut mengembangkan sistem insulasi panas atau pelindung panas yang bertambah baik, misalnya dengan meningkatkan timbunan lemak di bawah kulit dan makin lebatnya bulu yang menutupi tubuhnya. Respon fisiologi lainnya terhadap temperatur dingin meliputi refleks menggigil dan timbulnya aktivitas pilomotor. Menggigil merupakan aktivitas kontraksi dan relaksasi otot yang dapat menghasilkan energi dalam bentuk panas tubuh. Kontraksi otot pilomotor kutaneus karena adanya rangsangan luar yang dingin menyebabkan tegaknya bulu atau rambut yang menutupi tubuh. Tegaknya bulu atau rambut itu menyebabkan makin banyaknya lapisan udara yang berada di dekat kulit, dan udara itu merupakan insulator panas. Kontraksi otot pilomotor kutaneus karena adanya rangsangan luar yang dingin menyebabkan tegaknya bulu atau rambut yang menutupi tubuh. Tegaknya bulu atau rambut itu menyebabkan makin banyaknya lapisan udara yang berada di dekat kulit, dan udara itu merupakan insulator panas. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.